Halo anak-anak, Assalamualaikum. Dengan Bu Laras di sini. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian semua dan keluarga kalian sedang dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi geografi kelas 11 KD 3.5 tentang dinamika penduduk. Secara khusus, tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang komposisi penduduk. Diharapkan nanti setelah belajar pada hari ini, kalian akan tahu beberapa indikator untuk mengukur komposisi penduduk, misalnya rasio jenis kelamin dan rasio beban ketergantungan. Mari kita mulai. Oke, anak-anak, kita kan lagi ngomongin komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah perbandingan atau susunan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, misalnya penduduk itu bisa dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriterianya apa? Nah, misalnya saja yang pertama nih ya, kriteria menurut umur. Nah, menurut umur. Kemudian yang kedua, menurut jenis kelamin. Itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu menurut umur dan menurut jenis kelamin. Kemudian yang ketiga, kriteria penduduknya berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, kalau tingkat pendidikan, pemerintah, dalam hal ini BPS, mengelompokkannya. Wah, Indonesia nih, berapa banyak sih penduduknya yang ternyata belum lulus SD? Kemudian, berapa banyak penduduknya yang lulus SD? Berapa banyak penduduknya yang lulus SMP? Lulus SMA, lulus D3, D4, dan berapa banyak penduduknya yang lulus pendidikan tinggi, yaitu universitas. Kemudian, ada juga pengelompokan atau kriteria penduduknya berdasarkan status perkawinan. Berapa banyak nih penduduk Indonesia yang sudah kawin, berapa banyak yang belum kawin. Juga ada kriterianya berdasarkan ekonomi. Misalnya di suatu negara itu dicoba untuk dikelompokkan berapa banyak sih penduduk yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, berapa banyak sih penduduk yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Nah, jadi kalian secara umum sudah tahu ya, komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk. Oke, sekarang kita lanjut. Nih, yang pertama kita bahas adalah komposisi penduduk menurut umur. Anak-anak, kalian kan sudah tahu tuh bahwa ada 3 sumber data kependudukan, sensus, survei, dan registrasi penduduk. Setelah data itu masuk ke pemerintah, dalam hal ini di Indonesia adalah BPS, Badan Pusat Statistik, kemudian dikelompokkanlah oleh pemerintah penduduk itu menurut usianya. Bisa jadi pengelompokannya tahunan, misalnya berapa banyak penduduk yang misalnya tahun 2020 nih, berapa banyak penduduk yang usianya 1 tahun, berapa banyak penduduk yang usianya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nah itu setahun-setahun. Bisa juga pengelompokannya itu berdasarkan 5 tahunan. Misalnya, berapa penduduk yang usianya 0 sampai 4 tahun? Berapa banyak penduduk yang usianya 5 sampai 9 tahun? Berapa banyak penduduk yang usianya 15 sampai 19 tahun dan seterusnya. Oke, kemudian ada juga nih pengelompokan penduduk secara umum menjadi 3, yaitu, lihat gambarnya anak-anak. Yang pertama, usia belum produktif, yang kedua, usia produktif, dan yang ketiga, usia tidak produktif. Produktif itu apa sih? Nah, produktif itu adalah usia produktif itu ketika seseorang dianggap sudah mampu untuk bekerja, sudah mampu untuk menghasilkan uang. Nah, dari gambarnya kalian lihat bahwa usia belum produktif itu masih muda, ya, masih imut-imut. Jangan sampai disuruh menghasilkan uang, ya. Misalnya masih muda nih, oh masih bayi, nggak bisa menghasilkan uang. Eh, bisa Bu kalau diajak ngamen? Oh, tidak begitu, tidak boleh ya. Nah, kemudian kalian lihat nih yang ketiga, usia tidak produktif. Itu adalah istilahnya adalah eh, senior citizen. Jadi penduduk yang sudah senior ya. Jadi mereka sudah bukan saatnya untuk bekerja. Kemudian yang tengah-tengah nih adalah usia produktif. Jadi usia di mana mereka itu dianggap sanggup dan pantas untuk bekerja. Jadi secara umum nih, kelompok penduduk ada 3. Yang pertama nih yang sanggup bekerja usia produktif. Usia 15 sampai 64 tahun. Kalau usia kalian berapa sih? Oke, yang kedua usia non-produktif. Usia non-produktif itu dibagi menjadi 2, yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif lagi.
Yang belum produktif kalau kurang dari 15 tahun. 14 tahun, 13 tahun, 5 tahun, 4 tahun, itu belum produktif. Kalau sudah di atas 64 tahun, misalnya, oh usianya 65 tahun, 67 tahun, itu kategorinya sudah tidak produktif lagi. Sampai sini paham ya? Ada yang belum produktif, ada yang tidak produktif lagi. Ada yang di tengah-tengah yang sudah dewasa, yaitu yang usia produktif. Oke, nah cara mengukurnya adalah dengan mengetahui rasio beban tanggungan. Rasio beban ketergantungan atau dependensi rasio adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun ditambah penduduk 65 tahun ke atas, kemudian dibagi dengan penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Dengan kata lain nih ya, nih penduduk yang tadi itu non-produktif, yaitu yang masih muda, dan yang sudah tua, itu dibagi dengan penduduk tengah-tengah yang usianya produktif. Kemudian dikali 100. Oke, ini ya anak-anak. Jadi kalau dependensi rasio, penduduk yang masih muda ditambah penduduk yang usianya sudah sangat-sangat dewasa dibagi yang tengah-tengah kali 100 itu. Nah, kenapa kok penting ya mengetahui dependensi rasio itu penting ya? Karena untuk mengetahui pendapatan suatu negara itu apakah habis untuk membiayai penduduk usia tua dan yang usia muda. Kita coba lihat langsung contoh ya, contoh perhitungannya. Nih, misalnya diketahui ada suatu wilayah dengan komposisi umur seperti ini. 0 sampai 14, 15 sampai 64, dan lebih dari sama dengan 65 tahun. Ingat ya tadi rumusnya, nih rumusnya. Yang muda ditambahin dengan yang sudah tua, kemudian dibagi yang tengah-tengah. Ya, tolong diingat baik-baik. Ini cara menghitungnya mudah sekali. Jadi kalau nanti di soal ulangan atau nanti di ketika kalian ujian sekolah sambil diingat-ingat materi ini. Nah, jadi sudah tahu rumusnya, kita tinggal masukkan. Berapa sih yang usia muda banget? 300. Yang sudah sangat dewasa, 400. Jadi 300 tambah 400 bagi yang tengah, yaitu 2000. 300 tambah 400 dibagi 2000 dikali 100. Jadinya kan 700 bagi 2000 kali 100. Hasilnya setelah dihitung ya, Ibu yakin kalian bisa menghitungnya tanpa kalkulator ya. Hasilnya adalah 35. Nah, jadi dependensi rasio adalah 35. Berarti dari 100 penduduk usia produktif harus menanggung 35 penduduk yang tidak produktif. Gitu cara bacanya. 100 penduduk produktif harus menanggung 35 yang tidak produktif. Nih contoh soal berikutnya. Wah, ini ada lagi nih soal. Setelah kalian baca, kalian harus mengetahui berapa penduduk yang masih muda, berapa penduduk yang sudah sangat dewasa, dan berapa penduduk yang tengah-tengah. Nih, coba dilihat. Usia kurang dari 15 tahun, 210.000. Cari nih yang dewasa. Ini ditambah dengan yang sangat dewasa, atau dengan kata lain sudah tua. Itu usia lebih dari 64 tahun, yaitu 30.000. Kemudian, cari usia tengah-tengah, yaitu ini, 2 juta. Nah, jadi kalau dikelompokkan seperti ini, 210.000, 2 juta, dan 30.000. Kemudian, berapa rasio beban ketergantungannya? Kita masukkan sesuai dengan rumus yang tadi. Nah, yang muda ditambah yang tua, kemudian dibagi yang tengah-tengah. Itu ya, gampang sekali. Terus jangan lupa dikali 100. Oke, sudah diketahui 210.000 ditambah 30.000, kemudian dibagi 2 juta, dikali 100. Nah, setelah itu nanti dihitung hasilnya adalah 12. Dengan demikian, jangan lupa cara bacanya. Dari 100 penduduk usia produktif, itu harus menanggung sebanyak 12 penduduk yang tidak produktif. Seperti itu cara membacanya ya.
Anak-anak, wah berarti ini DR-nya seperti apa? Bagus apa enggak untuk negaranya? Ya berarti negaranya banyak sekali penduduk usia produktifnya, sehingga yang harus ditanggung cuma 12 orang saja. Nih, dari mana kita bisa tahu kelompok data seperti itu? Dari mana kita tahu berapa jumlah penduduk usia 0 sampai 14 dan berapa penduduk usia tengah-tengah ya 15 sampai 64 dari mana? Dari mana? Nah, kita bisa mendapatkannya dari data yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Silahkan kunjungi websitenya, mereka menyajikan data dengan cukup lengkap. Kalau tidak ada, kalian bisa datang langsung ke kantornya. Ini, nih, ada kelompok umurnya. Nih, ini yang usia muda. Ini penduduk laki-laki, ini perempuan. Ini dari 15 sampai seterusnya itu penduduk usia dewasa. Nih, sampai sini nih, sampai usia 60 sampai 64 ini usia dewasa. Sisanya yang usia tua, itu ya. Jadi kita bisa mendapatkannya dari data yang dirilis oleh BPS. Ngomong-ngomong nih, kita mau ngomongin sedikit dependensi rasio beberapa negara. Kita lihat nih, wah ini. Ini adalah beberapa rasio ketergantungan yang tertinggi di dunia. Wah, bagus dong Bu, tertinggi. Enggak. Kalau dependensi rasio, itu bagusnya ya jangan tinggi-tinggi amat. Lihat, kita baca ya, Nigeria 113. Maksudnya adalah dari 100 penduduk usia produktif harus menanggung 113 yang tidak produktif. Waduh, besar banget itu. Jadi, bayangin kalau kayak kamu punya gajian, kemudian semua gajinya itu habis untuk membiayai anak dan orang tua. Untuk kamunya ada nggak? Nggak ada. Habis. Kamu nggak punya tabungan. Misalnya seperti itu ibaratnya ya. Nih, Uganda 102. Dari 100 penduduk usia produktif harus menanggung 102 yang tidak produktif. Sama aja kayak tadi, ibaratnya kamu punya gaji. Tapi ternyata kamu punya gaji, kamu harus membiayai anak, orang tua banyak sekali. Ya, malah minus, karena ternyata masih kurang tuh 100 banding 102. Seperti itu ya. Coba kita cek lagi kondisi lain, yaitu gimana kalau di Indonesia nih ya. Nih datanya. Wah, ternyata kalau di Indonesia ini cukup berimbang nih. Indonesia 49, bagus. Jadi bacanya gimana? Dari 100 penduduk usia produktif harus menanggung 49 penduduk yang tidak produktif. Itu berarti udah cukup bagus. Misalnya nih, kamu kan punya gaji. Nggak semua habis buat membiayai orang yang masih muda, dan tidak semua habis untuk membiayai orang yang sudah tua. Bisa ada tabungan untuk diri kamu sendiri. Misalnya kayak gitu. Oke. Kemudian, nih, kenapa mengetahui rasio beban ketergantungan itu menjadi penting? Kenapa kok penting? Kita ngapain capek-capek ngitung dependensi rasio? Jadi dependensi rasio itu rupanya indikator yang paling penting untuk menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi dependensi rasionya, itu tidak bagus. Karena berarti negara itu menampung beban yang sangat tinggi untuk membiayai penduduk yang masih muda dan penduduk yang sudah tua. Gitu. Nih, kalau nggak percaya kita bandingin tadi. Singapura 37. Berarti dari 100 penduduk usia produktif, itu cukup menanggung 37 penduduk yang tidak produktif. Bagus, berarti ada banyak tabungan untuk ekonomi negara. Tapi coba bandingkan dengan tadi, Nigeria. Dari 100 penduduk usia produktif harus menanggung 113 yang tidak produktif. Lah minus itu namanya. Jadi tidak ada lagi tabungan, tidak ada lagi investasi untuk pengembangan negara. Seperti itu ya anak-anak. Oke, ini ada contoh soal lagi nih. Misal, diketahui ada datanya, ada penduduk usia muda, tua, dan dewasa yang tengah-tengah. Jadi ingat rumusnya. Yang muda ditambah yang tua dibagi yang dewasa. Terus kali 100. Nah, ini ya. Hasilnya adalah 35. Oke, cuma tadi soalnya ternyata
Bukan cuma ditanya berapa angkanya nih, kan tadi hasilnya 35, ada nih jawabannya. Tetapi apa implikasinya bagi pemerintah? Nah, kalau 35 nih, berarti kan lebih banyak penduduk usia produktif daripada yang tidak produktif, ya. Kalau begitu, pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja yang banyak supaya penduduk yang usia produktif tadi bisa bekerja dan menghasilkan uang. Seperti itu. Itulah komposisi penduduk menurut umur. Jelas ya anak-anak? Oke, sekarang kita bahas yang selanjutnya. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Aduh, ini mah gampang. Ada dua saja jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Itu aja. Oke, cara mengukurnya adalah dengan menggunakan rasio jenis kelamin atau seks rasio. Seks rasio itu apa sih? Seks rasio itu adalah, lihat yang ini, perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap 100 perempuan. Dengan kata lain nih, gampangnya, tiap 100 perempuan ada berapa laki-laki? Kayak gitu. Cara ngitungnya gimana? Gampang juga. SR atau seks rasio atau rasio jenis kelamin, tinggal jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan kali 100. Ingat ya, jumlah laki-laki dibagi jumlah perempuan kali 100. Gitu aja cara ngitungnya. Nih, langsung contoh soal anak-anak. Ya, misal di suatu negara, nah kalau ngelihat soal kemudian lihat dulu apa yang ditanya. Oh, yang ditanya adalah rasio jenis kelamin. Berarti kalian langsung lihat berapa laki-laki nanti dibagi berapa perempuan. Lihat dulu laki-lakinya berapa. Oke, laki-lakinya adalah 475.000. Kemudian perempuannya 450.000. Jangan sampai ketukar. Laki-laki bagi perempuan kali 100 ya. Nah, tinggal kalian hitung, dimasukkan angkanya, kemudian hitung, didapatkan hasilnya adalah 94,7 atau 95. Ini juga kalian harus bisa membacanya. Cara membacanya, dari 100 perempuan ada 95 laki-laki ya. Ini kan yang di bawah perempuan ya, berarti dari 100 perempuan ada 95 laki-laki. Gitu cara bacanya ya, jangan sampai kebalik. Nih, ada contoh soal lain. Wah, kalau seperti ini, ya udah gampang aja. Cari berapa jumlah penduduk laki-laki dibagi perempuan. Ini laki-lakinya nih ketahuan. Ini jumlah perempuannya. Kemudian tinggal kalian hitung dengan rumus yang tadi sudah diajarkan. Jumlah laki-laki bagi jumlah perempuan dikali 100. Dimasukkan angkanya, kemudian didapatkanlah hasilnya 101. Coba deh kalian pikir, ini cara bacanya gimana? Ayo. Iya, cara bacanya adalah, lihat ini yang di bawahnya perempuan kan, nih. Ini perempuan ya, nih. Ini kan yang di bawah perempuan, itu berarti bacanya dari 100 perempuan ada 101 laki-laki. Berarti menurut kalian banyakkan laki-lakinya apa perempuannya? Banyakkan laki-lakinya. Jadi kalau SR di atas 100 tuh banyakkan laki-laki. Kalau di bawah 100 itu banyakkan perempuan. Nih, kalau yang ini tadi, kalau yang ini 95 dari 100 perempuan ada 95 laki-laki. Berarti banyakkan perempuannya. Seperti itu ya. Oke, anak-anak, kita deh harus belajar nih cara bacanya ya, supaya tidak salah. Nih, lihat yang pertama dulu nih. Nih, misal SR 99, kita baca bareng-bareng. Selalu ya, dari 100 perempuan ada berapa laki-laki, dari 100 perempuan ada berapa laki-laki, gitu. SR 99, dari 100 perempuan ada 99 laki-laki, gitu. SR, rasio jenis kelamin 110, selalu dari 100 perempuan ukurannya. Dari 100 perempuan ada 110 laki-laki. Ini yang ketiga nih, SR 65, dari 100 perempuan ada 65 laki-laki. Jangan kebalik-balik dengan soal. Misalnya, dari 65 ada 65 laki-laki dari 100 perempuan, sama aja. Yang penting ukurannya adalah 100 perempuan. Ya, 100 perempuan. Tinggal sisanya laki-lakinya berapa, gitu.
Oke, dari mana kita bisa mendapatkan rasio jenis kelamin? Seperti tadi, kalau di Indonesia sudah ada lembaganya, yaitu BPS. Kita bisa mendapatkannya dari website mereka. Misalnya ini nih, udah langsung ada data per provinsi laki-laki dan perempuan. Kalian sudah mendapatkan tugasnya pada pertemuan sebelumnya ya, anak-anak? Oke, cek fact. Di Indonesia banyakkan laki-lakinya apa banyakkan perempuannya sih? Ayo, menurut kalian gimana? Banyakkan laki-laki atau perempuan di Indonesia? Oke, langsung aja kita lihat. Menurut sensus penduduk tahun 2020 yang ternyata datanya baru saja dirilis oleh BPS. 102. Cara bacanya gimana? Ingat, selalu dibandingkan dengan 100 perempuan. Berarti dari 100 perempuan, ada 102 laki-laki. Jadi banyakkan laki-laki atau perempuan? Nah, tentu aja kondisi di tiap negara itu beda-beda ya. Oke, seperti itu anak-anak. Tuh, sudah dirilis oleh BPS. Jadi, rasio jenis kelamin atau seks rasio di Indonesia adalah 102. Nih, kenapa penting untuk mengetahui rasio jenis kelamin? Bu, siapa peduli dengan rasio jenis kelamin? Kenapa juga kita harus repot-repot ngitung coba? Nah, ini sudah melalui penelitian yang panjang. Nih, kalau misalnya menurut BPS ya, jadi rasio jenis kelamin itu penting untuk mengembangkan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender. Duh, ada kata-kata gender nih. Gender tuh berbeda dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu biologis, perempuan, laki-laki. Kalau gender itu adalah tugas dan kewajiban yang mengikuti dari jenis kelamin tersebut. Misalnya, wah, kalau zaman dulu anak perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Nah, sekarang berbeda. Sekarang sudah ada kesetaraan gender. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan itu berhak untuk pendidikan setinggi mungkin, ya. Itu yang namanya gender. Jadi, gimana untuk mengimbanginya? Misalnya, berapa sih jumlah perwakilan rakyat yang bisa mewakili perempuan, kalau bisa jumlah perempuan di dewan itu sama dengan jumlah laki-laki. Atau misalnya, hal sederhana di bidang kesehatan, berapa sih harus disediakan, ruang untuk pasien perempuan dan pasien laki-laki, itu juga harus dihitung, berarti jumlah penduduk perempuan dan jumlah penduduk laki-laki. Kemudian ini ada lagi yang menarik nih, berdasarkan penelitian juga nih, lihat bawahnya. Jadi, perbandingan laki-laki dan perempuan 1:1 ya, jadi secara relatif kalau jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan sama, itu dianggap stabil secara evolusi. Atau dengan kata lain, paling baik untuk manusia untuk bertahan hingga generasi-generasi mendatang, untuk berkembang biak, seperti itu. Kemudian ada lagi nih, kisah yang menarik, bukan kisah nih, tetapi pembelajaran yang menarik. Ternyata rasio jenis kelamin itu bisa menunjukkan gimana masa depan suatu negara. Ini ada contoh. Di banyak negara, rasio jenis kelamin ketika lahir itu ditentukan oleh norma dan tradisi. Misalnya, anak laki-laki itu seringkali lebih diutamakan dan diinginkan oleh keluarga-keluarga yang ada di Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Itu anak laki-laki lebih diinginkan. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah banyak sekali anak perempuan yang tidak terlalu diperhatikan. Nih, anak perempuan dianggap beban, bukan beban keluarga ya, beban ekonomi. Anak perempuan dianggap sebagai beban. Anak laki-laki lebih diutamakan, bahkan dalam hal kesehatan dan pemberian nutrisi. Jadi kalau ada makanan, apa-apa untuk anak laki-laki dulu. Kesehatan, apa-apa laki-laki dulu. Pendidikan laki-laki dulu. Itu menimbulkan apa? Menimbulkan lebih banyak kematian anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Seperti itu ya. Jadi itu pentingnya kita mengetahui seks rasio supaya itu bisa diubah. Nah, ini ada pembelajaran yang menarik dari negara yang namanya Korea Selatan. Kalian kan mungkin sering nonton drakor ya, jadi harus tahu juga nih Korea Selatan, nih petanya tuh, jangan sampai nonton drakor hobi tapi nggak tahu Korsel di mana. Nih lihat pembelajarannya ya. Dulu juga di Korea Selatan gitu, bahwa ternyata anak laki-laki lebih dipilih. Sehingga akhirnya
pernah tahun 90 itu sampai rasio jenis kelaminnya itu benar-benar tinggi, banyak banget anak laki-laki yang lahir, lebih banyak dibandingkan perempuan. Kemudian ini diubah oleh pemerintah. Jadi mulai dikampanyekan bahwa sekarang tidak boleh lagi ada teknologi untuk memilih jenis kelamin. Jadi anak perempuan ataupun laki-laki harus diterima gitu. Kemudian perekonomian semakin maju sehingga sektor non-agrikultur semakin berkembang. Jadi kalau sektor agrikultur atau pertanian itu anak laki-laki memang lebih dibutuhkan karena untuk mengolah lahan. Kemudian meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan, sehingga perempuan pun bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan untuk keluarganya. Seperti itu. Kemudian perempuan diberikan banyak hak ketika bekerja, misalnya cuti hamil gitu, cuti menyusui dan sebagainya. Itu. Dan akhirnya di Korea Selatan seks rasionya bisa menjadi seimbang. Ya, dari 116 turun menjadi 110, bahkan di tahun 2015 itu seks rasionya sudah seimbang, 99,9 atau dengan kata lain 1. Kalau 100 ya, sorry 100. Jadi dari 100 perempuan ada 100 laki-laki. Itu adalah kondisi paling optimum. Oke, anak-anak, itu yang sudah kita pelajari 2, yaitu komposisi penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Jangan sampai lupa ya. Baik, itu saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, selamat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.